Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa memuji Allah, alhamdulillah, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini dengan nikmat Allah Jalla wa'ala kita bisa kembali duduk di rumah Allah ini melanjutkan kajian kita membahas tafsir surah Al-Fatihah dengan membaca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Al-Karim Rahman fi tafsir kalami Al-Mannan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang basmalah yang ada pada surah Al-Fatihah. Ya, maka di malam hari ini kita akan mulai masuk pada surah Al-Fatihah. Ya. Baik. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah dan keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, mungkin kami persilahkan kepada salah satu ikhwah untuk membacakan kepada kita semua dan memperdengarkan kepada kita surah Al-Fatihah ini. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Tawaddal. Siapa yang mau? Iqra. Iqra. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iqra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Qul amin. Baik. Ya, bacaan amin itu disunnahkan dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah, baik dalam solat maupun di luar solat. Ada sunnahnya membaca amin. Baik, barakallahu fiik.
Ya, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kita baca ayat pertama, Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Ini ayat yang pertama ya pada surah Al-Fatihah menurut pendapat yang kuat dari pendapat ulama. Ya, sebab sudah kita bahas ya pada pembahasan basmalah bahwa sebagian ulama memasukkan basmalah pada ayat pertama. Namun yang benarnya wallahu a'lam bissawab bahwa basmalah itu tidak termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Itu pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan. Ya. Jadi ayat pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Allah Jalla wa Ala memulai dan membuka surah Al-Fatihah dengan kalimat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini adalah kalimat pujian. Alhamdulillah itu merupakan kalimat pujian. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Fatihah, membuka surah Al-Fatihah dengan apa? Dengan kalimat pujian. Kenapa demikian? Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada hambanya agar para hambanya di saat menulis sesuatu atau di saat berkhutbah, ya hendaklah mereka memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di saat kita menulis sesuatu, karya-karya ilmiah atau berkhutbah, ya atau menyampaikan mawa'id, nasihat-nasihat, maka hendaklah dimulai dengan apa? Dengan kalimat-kalimat pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Taib. Bahkan bukanlah hanya di pembahasan menulis kitab, menulis buku, menulis karya-karya ilmiah atau khutbah, tetapi juga dianjurkan mengawali dengan pujian di saat kita berdoa. Di awal kita berdoa, kita buka doa-doa kita dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu, ketika ada sahabat yang mulia berdoa kepada Allah, langsung berdoa tanpa mengawali dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Nabi berkata, "Ajila hadza." Ini orang terlalu terburu-buru. Ini orang terlalu tergesa-gesa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi mengajarkan kepadanya apa yang lebih utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi." Jika salah seorang di antara kalian ya berdoa, ya, jika salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memulai dengan apa? Tamjid, membesarkan Allah, wassana'i alaih, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia setelah itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jelas ya? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memulai dan membuka suratul Fatihah, ya seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada semua hambanya di saat mereka mengawali sesuatu, ya terutama tadi seperti yang kita sebutkan, menulis karya ilmiah
kemudian berkhutbah, ya, kemudian mengawali doa kita, ya, hendaklah kita awali dengan pujian-pujian kepada Allahu Rabbul Alamin. Baik. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat malam, ya, maka di antara doa istiftah, ya, kalimat atau doa yang merupakan pembuka salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doa yang Nabi baca adalah Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi, dan seterusnya. Ya, itu di antara doa istiftah yang Nabi baca mengawali salat malamnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengawali salat malamnya dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Jalla wa Ala. Jelas ya? Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini sekali lagi dia adalah apa tadi? Alhamdulillah itu apa? Sana. Dia adalah kalimat pujian. Kalimat pujian. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Allah memuji dirinya. Jelas? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Berarti di sini Allah apa? Memuji dirinya sendiri. Ya. Jangan antum pahami kalau begitu, tadi saya sebutkan Allah mengawali dan membuka Al-Fatihah dengan kalimat pujian. Berarti apa? Ada isyarat, ada kandungan, ada isyarat yang kita pahami bahwa kalau begitu dianjurkan bagi kita mengawali apa? Mengawali sesuatu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Tetapi ketika di sini kita sebutkan bahwa Allah memuji dirinya di sini, tidak kemudian kita pahami kalau begitu kita juga boleh memuji diri kita sendiri. Kalau Allah memuji dirinya boleh. Tapi kalau seorang hamba memuji diri sendiri haram. Di sini Allah memuji dirinya. Alhamdulillah, segala pujian hanya milikku, kata Allah. Bagi Allah boleh memuji diri sendiri. Tapi bagi makhluk, bagi hamba tidak boleh memuji diri sendiri. Tidak boleh mentazkiyah, merekomendasi diri sendiri, dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian mensucikan, mentazkiyah, memuji diri kalian sendiri, sebab hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa kepada Allah dari diri-diri kalian. Ya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Dan dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa di sini juga terkandung perintah. Allah memuji dirinya dan di sini terkandung perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya agar mereka sering dan banyak memuji Allah. Jelas? Jadi Allah memuji dirinya. Ya. Tetapi melalui ayat ini ada kandungan, kata para ulama tafsir, ada kandungan di balik kalimat ini. Apa kandungannya? Allah memerintahkan kepada hambanya untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ini, Alhamdulillah.
agar hambanya banyak memuji Allah dengan kalimat-kalimat ini, alhamdulillah, dengan kalimat pujian ini. Jelas ya? Iya. Barakallahu fikum. Ya, jadi seorang hamba di dunia ini ya hendaklah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna afdala ibadillahi yaumal qiyamati al-hammadun." Inna afdala ibadillahi yaumal qiyamati al-hammadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara hamba yang paling afdal di hari kiamat, sesungguhnya di antara hamba yang paling afdal di hari kiamat adalah hamba-hamba yang hammadun. Apa artinya hammadun? Yang banyak memuji Allah. Kalau hamid, orang yang memuji Allah. Tapi kalau hammad, isim mubalaghah, artinya kathrah. Mubalaghah artinya banyak, dan selalu sering memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Itulah hamba yang paling afdal di hari kiamat. Yaitu hamba-hamba yang di dunia ini membasahi lisannya dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Iya. Sering memuji Allah. Kapan kita memuji Allah? Banyak. Ya, kapan kita memuji Allah? Dalam kondisi apa? Dalam segala kondisi. Kita banyak memuji Allah dalam segala kondisi. Dan dalam semua kondisi, di kondisi mendapatkan nikmat, memuji Allah. Alhamdulillah. Sebab alhamdulillah, kata Ibnu Abbas, kalimat kulli syakir. Kalimatnya orang-orang yang bersyukur. Di kondisi mendapatkan nikmat, alhamdulillah, memuji Allah. Begitu pula di kondisi mendapatkan musibah pun disyariatkan bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kondisi mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Di kondisi mendapatkan musibah, kesulitan juga alhamdulillah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat sesuatu yang menyenangkan, mendapati sesuatu yang menyenangkan, maka Nabi mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu Nabi. Kata Aisyah, wa idza ra'a ma yakrahu, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, lawannya dari yang menyenangkan yang tidak menyenangkan, lawannya nikmat musibah, ketika Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka Nabi pun memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanyalah milik Allah pada segala kondisi dan keadaan. Ya. Jadi banyaklah memuji Allah Jalla wa ala. Ya, terutama memang yang ada dalil-dalilnya. Yang ada dalil-dalil di situ kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya setelah kita selesai makan, kita dianjurkan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat at-ta'am, makanan yang Allah berikan kepada kita. Innallaha la yarda 'anil akli. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, meridai seorang hamba yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di kondisi dia selesai makan. Allah meridhai seorang hamba ayyakul al-aklata, ketika dia makan, fayahmaduhu 'alaiha, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Minimal alhamdulillah, minimal kita setelah selesai makan biasakan
selesai makan, alhamdulillah. Itu minimal. Kalau mau lebih sempurna, seperti yang Nabi ajarkan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi, siapa yang selesai makan, membaca itu tadi, maka gufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Diampuni dosanya yang telah lalu. Banyak memuji Allah. Ya, selesai makan, memuji Allah. Di kondisi kita bersin. Kita bersin apa? Alhamdulillah. Ya kan? Ya, kita selesai bersin. Ya, yang kita disunahkan apa? Memuji Allah. Karena itu bersin merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal alhamdulillah. Ya, kalau bisa lebih bagus lagi kita baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu lebih bagus lagi, lebih sempurna. Ya, kenapa? Sebab ada sahabat yang ketika bersin dia baca itu, apa kata Nabi? Laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malaka ayyuhum yas'adu biha. Demi Allah, kata Nabi, Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah, sungguh aku melihat ada sekitar 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk mencatat kalimat itu dan membawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi banyak memuji Allah. Sekali lagi, apalagi di kondisi-kondisi memang ada dalil, kita dianjurkan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita sebutkan tadi, selesai makan, ya selesai apalagi bersin, termasuk juga selesai pakai baju. Ya, kita sudah pakai baju, tuntas pakai baju, ada doanya, alhamdulillah juga. Disuruh kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, kata Nabi, siapa yang membaca itu setelah pakai baju, maka diampuni juga dosanya yang telah lalu. Dan ini hadisnya sahih, Masya Allah. Ya, dan ketika kita mengatakan alhamdulillah, maka sungguh timbangannya di hari kiamat luar biasa. Timbangan kebaikannya di hari kiamat luar biasa. Kata Nabi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah, kata Nabi SAW, dia adalah kalimat yang akan memenuhi timbangan kebaikan hamba di hari kiamat. Akan memenuhi timbangan kebaikan hamba di hari kiamat. Sering kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisani. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, tetapi habibatani ilar rahman, tetapi sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, thaqilatani fil mizan, dan sangat berat timbangannya di hari kiamat, yaitu alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di situ ada pujian, subhanallahi wa bihamdihi, itu pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata dua kalimat ini, kalimat tasbih, pensucian kepada Allah, dan pujian kepada Allah, ternyata kata Nabi, ini adalah dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ringan diucapkan, namun timbangannya berat di hari kiamat. Jelas ya? Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surah Al-Fatihah dengan kalimat pujian ini, ya, seakan-akan juga Allah mengisyaratkan kepada kita agar kita banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun maknanya, kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau bahas dulu alhamdulillah. Kata beliau, huwa as-sana'u 'ala Allahi bisifatil kamali wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adli. Ya. Kata beliau, alhamdulillah ini adalah as-sana'. Kalimat alhamdulillah apa ini? Dia adalah as-sana'u 'ala Allah, pujian kepada Allah.
Jadi siapa yang ingin memuji Allah pakai kalimat ini. Alhamdulillah, itu kalimat pujian namanya. Iya. Dan kalimat ini, kalimat alhamdu, itu hanya cocok untuk Allah. Tidak cocok untuk selain Allah. Jelas? Ya, ini kalimat pujian. Barakallahu fikum. Iya. Kata beliau, ini adalah kalimat pujian kepada Allah dengan semua sifat-sifatnya yang sempurna. Dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Dan dengan semua perbuatan-perbuatannya yang dairah, yang berputar antara keadilan dan keutamaan. Ya, jelas ya? Paham maksudnya? Jadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, alhamdulillah ini adalah kalimat apa? Kalimat pujian ini. Kalimat pujian terhadap apa? Seluruh sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan seluruh perbuatan Allah, yang mana perbuatan Allah ini hanya berputar pada dua ini, antara keadilan dan apa? Keutamaan. Nanti kita jelaskan. Jelas ya? Baik. Jadi ini adalah kalimat pujian kepada Allah. Allah Maha terpuji. Semua sifat-sifat Allah terpuji. Tidak ada yang tercela. Semua perbuatan Allah terpuji, tidak ada yang tercela. Jelas? Iya. Semua sifat Allah terpuji atau tidak? Terpuji semuanya, sempurna semuanya. Demikian pula seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Semuanya terpuji. Paham? Iya. Beda dengan makhluk. Beda dengan makhluk. Sifatnya makhluk sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Iya. Perbuatan makhluk sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala semua sifatnya sempurna, semua perbuatannya sempurna, maka kalau begitu semuanya terpuji. Semua terpuji. Makanya beliau berkata, ya, falahul hamdu al-kamil. Ya. Maka hanya milik Allah segala pujian yang sempurna. Bijami'il wujuh, dari segala sisi. Segala sisi sempurna dan terpuji. Tidak ada yang tercela sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Sifatnya Allah semua terpuji, perbuatan Allah semua terpuji. Tidak ada yang tercela. Beda dengan makhluk. Makhluk punya sifat? Punya. Tapi apakah semua sifatnya makhluk terpuji? Tidak. Sebagian yang terpuji, sebagian tidak. Makanya ketika kita memuji Allah, tidak ada itu kata tapi. Tapi kalau memuji makhluk, dia orangnya bagus, ini bagus, tapi ada tapinya. Kenapa? Karena tidak sempurna. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ada tapi? Tidak ada tapinya Allah. Semua husna, semua indah, semua terpuji, tidak ada yang tercela sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sifat Allah. Allah punya sifat marah. Dan kita harus tetapkan sifat marah bagi Allah. Sebab Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan sifat marahnya Allah terpuji. Kenapa? Sebab Allah marah pada tempatnya. Iya kan? Kalau makhluk, sifat marahnya makhluk terpuji? Hah? Tidak. Kenapa?
Sebab banyak makhluk marah bukan pada tempatnya. Sesuatu yang harusnya dia marah, dia tidak marah. Sesuatu yang harusnya tidak boleh marah, dia marah. Tidak terpuji sifat makhluk. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, semua sifatnya terpuji, subhanallah. Sifat marahnya Allah, Allah marah pada waktunya, Allah marah pada tempatnya. Apalagi sifatnya Allah, banyak sifat Allah. Di antara sifatnya Allah adalah al-hayah, hidup. Allah memiliki sifatul hayah, hidup. Hidupnya Allah sempurna. Kenapa? Wa tawakkal al-hayyil ladzi la yamutu, kata Allah. Kalian semua makhluk bertawakkallah kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Siapa Allah? Yang maha hidup, tidak pernah mati. Itu sifat Allah sempurna. Terpuji sifat Allah. Kenapa? Allah maha hidup, tidak pernah mati Allah. Beda dengan makhluk. Hari ini hidup, besok mati. Makanya jangan bertawakal kepada Pak Kiai. Kenapa? Pak Kiai hari ini hidup, besok mati dia. Jangan bertawakal kepada Andre Guruta. Kenapa? Andre Guruta memiliki sifat yang kurang. Tidak sempurna sifat-sifatnya. Al-haya, kehidupan yang ada pada makhluk akan sirna. Dari yang kekal. Allah subhanahu wa ta'ala terpuji dari semua sifatnya. Sifat apa lagi? Semua terpuji bagi Allah. Beda dengan makhluk. Allah memiliki sifat apa? Mendengar. Iya kan? As-sami'. Allah memiliki sifat mendengar. Maka sifatnya Allah ini terpuji luar biasa. Kenapa? Sebab jangankan yang besar suaranya, yang bisik-bisik saja Allah dengar. Yang bisik-bisik saja Allah dengar. Dimanapun manusia berbisik, ada suara yang keluar atau tidak ada suara, Allah maha mendengar. Iya kan? Barakallahu fikum. Ya, beda dengan makhluk. Makhluk pendengarannya terbatas. Apakah antum bisa mendengarkan orang yang ada di bawah? Di lantai ini? Tidak bisa. Jangankan yang di lantai ini, yang di belakang saja, di belakang sana antum tidak bisa dengar suaranya. Apalagi kalau sudah berbisik. Pendengaran makhluk terbatas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ya, subhanallahi amma yusyrikun, ya, sifat-sifat Allah betul-betul sempurna dan terpuji. Ya, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, kata Allah. Apakah mereka menyangka, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengarkan bisik-bisik mereka? Allah dengar. Apakah mereka mengira Allah tidak mendengar rahasia yang mereka rahasiakan? Allah dengar. Jadi semua sifat Allah sempurna terpuji. Beda dengan makhluk. Ya, Allah memiliki sifat mengetahui al-alim. Maha mengetahui. Ya kan? Maha pengetahuan Allah. Ilmu Allah luar biasa sempurnanya. Beda dengan makhluk. Kita ini mengetahui, hari ini tahu, besok lupa. Ya kan? Kalau sudah murojaah apa kemarin? Lupa. Jangankan ilmu yang diajarkan. Apa pembahasan kemarin? Apa ya pembahasan kemarin? Jangankan isinya pembahasan. Tema saja, kadang lupa. Bahkan baru pekan lalu dibahas. Ilmu kita. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, gimana? Ilmunya Allah, subhanallah. Allah tidak pernah lupa. Apa ayatnya? Ayat kursi. Apa bukan? Itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu tidak ngantuk ya. Allah tidak pernah ngantuk. Itu sifat-sifat Allah sempurna semua. Ya, beda dengan kita, sifat kita ya, kita punya sifat ngantuk. Ya. Baik. Tidur dan seterusnya. Ya, jadi intinya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah ini adalah kalimat pujian, ya pujian kepada Allah, dan memang Allah maha pantas untuk dipuji,
Ya, sebab seluruh sifat-sifatnya terpuji dan semua perbuatannya terpuji. Semua perbuatan Allah terpuji. Ya, dan perbuatan Allah kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di berporos pada apa? Pada dua. Keutamaan dan keadilan. Artinya apa ini? Ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba, itulah keutamaan dari Allah. Dan ketika Allah memberikan azab, musibah kepada seorang hamba, itu keadilan dari Allah, bukan kezaliman. Semua perbuatan Allah terpuji. Tidak ada yang tercela. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba kebaikan, kenikmatan, maka itulah keutamaan dari Allah untuknya. Dan ketika seorang hamba diberikan kesulitan, diberikan musibah, bahkan diazab oleh Allah, maka itu keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kezaliman. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Jelas? Kalau begitu, semua perbuatan Allah terpuji, terpuji. Tidak ada yang tercela. Maka ketika Allah melakukan sesuatu kepada hamba, perbuatan hamba ini, perbuatan Allah, ketika Allah melakukan sesuatu kepada hamba, tetapi menurut hamba itu tidak baik, apakah perbuatan Allah jelek? Tidak. Perbuatan Allah baik. Terus kenapa Allah memberikan kepada hamba itu kejelekan? Apakah Allah menzalimi dia? Tidak. Kenapa? Justru itu keadilan dari Allah. Kenapa diberikan yang jelek? Ada hikmah. Iya kan? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan rezeki kepada si Ahmad, jangan si Ahmad, Zaid, itu keutamaan dari Allah untuknya. Tetapi Amr tidak diberikan kelapangan rezeki. Itu keadilan dari Allah. Apakah Allah menzalimi Amr? Tidak. Terus kenapa Allah memberikan kepada dia seperti itu? Ada hikmah di balik itu. Kenapa? Itu yang cocok untuk dia menurut Allah. Dia tidak cocok dikasih kelapangan rezeki. Ini cocoknya dikasih kelapangan rezeki. Ini tidak cocok. Kenapa? Bisa membahayakan agamanya nanti. Ya. Jadi semua perbuatan Allah baik. Tidak ada yang tercela. Barakallahu fikum. Taib. Ya. Jadi itu keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi. Ya. Jadi alhamdulillah, kata beliau, adalah pujian kepada Allah dengan semua sifat-sifatnya Allah yang sempurna dan perbuatan-perbuatan Allah, yang mana perbuatan Allah itu diantara keadilan dan keutamaan. Ya, maka hanya untuk Allah pujian yang sempurna dari segala sisi. Hanya untuk Allah pujian yang sempurna dari semua sisi. Adapun makhluk tidak. Makhluk dipuji dari satu sisi, tapi tercela di sisi yang lain. Tapi bagi Allah tidak. Semuanya terpuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kata beliau, Ar-Rabbu huwa al-murabbi jami'al alamin. Ar-Rabbu artinya apa? Al-murabbi jami'al alamin. Yaitu yang mengatur, mencipta seluruh alam. Jadi Rabbil Alamin artinya apa? Yang mengatur, yang menciptakan seluruh alam. Wahum man siwallah. Dan alam itu yang dimaksud dengan alam adalah mereka semuanya selain Allah. Itu namanya alam. Selain Allah, itu namanya alam. Maka gunung adalah alam, laut adalah alam, semua selain Allah, semuanya namanya alam. Siapa yang menciptakannya? Allah. Itu makna Rabbil Alamin. Artinya pencipta, dialah Allah, pencipta dan pengatur segala alam. Apa itu alam? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Baik. Bi khalqihi. Ya, dengan Allah menciptakannya. Ya,
bi khalqihi iyahum, dengan Allah menciptakan mereka. Itu menciptakan alam ini, gunung, manusia, jin, hewan. Wa i'dadihi lahumul alat. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan mereka, Allah mempersiapkan untuk mereka apa? Fasilitas-fasilitas. Iya. Wa in'amihi alaihim bin ni'amil azimah. Dan Allah memberikan kepada mereka nikmat-nikmat yang sangat besar. Allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa. Yang mana kalau ini tidak ada, maka mereka tidak mungkin bisa tinggal di dunia ini. Jelas? Paham? Jadi Allah menciptakan semua alam. Termasuk kita manusia ini dicipta oleh Allah. Setelah Allah menciptakan kita, Allah apa? Mempersiapkan untuk mereka apa? Fasilitas-fasilitas di dunia ini. Ada makan, ada minum, dan segala fasilitas dunia yang ada. Dan Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat yang ada. Kalau ini Allah tiadakan, apakah manusia bisa hidup? Kalau ini tidak ada, kata Syekh, yang mana kalau ini tidak ada, lam yumkin lahumul baqa, maka mereka tidak bisa tinggal di dunia ini. Kalau alat fasilitas tidak ada dari Allah. Iya, kalau ada bayi yang Allah ciptakan lahir di dunia ini, kemudian tidak ada fasilitas yang Allah berikan, apakah bayi itu bisa hidup? Tidak bisa. Kalau tidak ada ASI, tidak ada juga susu formula, tidak bisa hidup bayi itu, tidak bisa hidup. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua alam, gunung, apalagi tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan, semua dicipta oleh Allah. Setelah Allah ciptakan mereka, Allah beri apa? Allah beri fasilitas supaya mereka bisa bertahan hidup. Berapa fasilitas? Banyak. Di antara fasilitas yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang kalau ini sudah tidak Allah berikan, tidak ada yang bisa hidup. Air. Iya kan? Kalau Allah tidak kasih kita air, bisa hidup antum? Tidak bisa hidup antum. Tidak bisa hidup. Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menciptakan makhluknya, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup tanpa air. Hewan tidak bisa hidup tanpa air, apalagi manusia tidak bisa hidup tanpa air. Itu baru satu fasilitas. Yang mana kata Syekh, kalau ini tidak ada, maka mereka tidak akan bisa tinggal di dunia ini bertahan hidup. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Tapi manusia tidak pernah bersyukur. Banyak sekali fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, tetapi manusia tidak pernah bersyukur. Satu saja ini sudah luar biasa. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. Tidakkah kalian memperhatikan air yang biasa kalian minum? Itu kata Allah, coba perhatikan. Tidak usah dulu pikir-pikir yang besar-besar. Tidak ada jabatan, tidak ada ini, tidak ada ini. Apa kata Allah? Perhatikan maka dulu minumanmu yang kamu minum sehari-hari itu. Perhatikan itu. Apapun mereknya minumanmu, apakah aqua, apakah apapun mereknya, yang penting kamu minum. Perhatikan dulu minumanmu itu, kata Allah. Coba, kata Allah, afara'aitum. Coba perhatikan dengan seksama. Alma, air yang biasa kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, ataukah kami yang menurunkan, kata Allah? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, ataukah saya, kata Allah, yang menurunkan kepada kalian itu hujan? Pertanyaan dari Allah tidak butuh dijawab. Karena semua pasti jawabannya satu, Allah yang menurunkan, tidak mungkin kita. Apa kata Allah? Lau nasya'u laja'alnahu ujajan. Seandainya kami mau, kata Allah. Seandainya kami mau, kami jadikan air itu, kami turunkan air hujan, kami turunkan. Tetapi kami jadikan rasanya asin campur pahit. Kalau kami mau. Sekarang air hujan rasanya apa?
Masya Allah. Luar biasa. Segar luar biasa. Ya, waja'alna apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah kata Allah. Air yang penuh berkah kata Allah. Tapi apa kata Allah? Seandainya kami mau, kami akan jadikan air hujan itu rasanya apa? Asin campur pahit. Bisa tidak Allah lakukan itu? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Tapi kenapa Allah tidak lakukan kepada kita? Rahmatnya yang begitu luas kepada kita. Bagaimanapun durhakanya manusia kepada Allah, Allah punya rahmat yang luar biasa. Allah masih memberikan kepada kita air yang rasanya segar. Tapi apa kata Allah? Kalau saya mau, saya akan jadikan airnya asin campur pahit. Dan itu bisa saja terjadi ketika manusia sudah di luar batas kedurhakaannya kepada Allah. Setelah itu apa kata Allah? Falaula tashkurun. Maka kenapa kalian wahai manusia tidak pernah bersyukur kepada Allah? Kenapa? Falaula tashkurun. Maka mengapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak perlu melihat orang lain. Ya, ayat ini bukan menghantam mereka, tapi menghantam diri kita. Kenapa kalian tidak pernah bersyukur kepada Allah? Kalian minum setiap hari, tapi kenapa selalu mengeluh? Kenapa selalu mengeluh? Banyak saudara kita kekurangan air, Pak, banyak. Mereka ingin minum, tidak ada air minum. Ada air yang mereka miliki, tapi airnya asin. Saya ingat sekali, Pak, di kampung saya. Ya, di kampung saya. Itu ada pulau tetangga. Saya tinggal di pulau. Ada pulau tetangga itu. Mereka punya air minum asin. Asin luar biasa. Tidak bisa mereka minum. Di kampung saya, alhamdulillah, airnya tawar. Setiap hari mereka harus bolak-balik mengambil air ke kampung saya. Habis waktu mereka hanya untuk bolak-balik ambil air. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadang manusia lalai, apalagi mereka mau bersyukur, tidak. Kadang kita selalu menilai nikmat itu dengan kasur empuk, istri cantik, apalagi makanan-makanan mewah. Kadang kita selalu melihat itu nikmat. Sehingga ketika kita kekurangan itu, kita langsung mengeluh. Na'udzubillah. Padahal banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan itu semua hanya nikmat dunia. Ketika seorang hamba diberikan istri yang salehah, itulah nikmat luar biasa untuknya. Walaupun mungkin dia kekurangan harta, tapi diberikan istri yang salehah, yang selalu menolong agamanya, yang selalu mengajak kepada akhirat, itulah nikmat yang luar biasa untuknya. Ya, subhanallah. Ya, jadi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengingatkan kepada kita bahwa Rabbul Alamin artinya apa? Pencipta, pengatur seluruh alam. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini kecuali semua ciptaan Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya dan antum. Saya, antum semua dicipta oleh Allah dan diatur oleh Allah. Maka antum harus tunduk dan ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum diatur, kita diatur. Ya, kita dikasih fasilitas oleh Allah. Banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang malah kalau ini tidak ada, kita tidak bisa hidup di dunia ini. Contoh tadi air minum, ya, itu saja. Contoh kecil. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, "Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala." Maka tidak ada satupun nikmat yang ada pada mereka kecuali seluruhnya datangnya dari Allah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada mereka kecuali apa? Kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada pada diri kita, nikmat apapun, yakinilah semua itu bersumber darinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nikmat dunia, begitu pula nikmat agama yang kita rasakan.
Yakinilah semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang bisa hadir di majelis ini, nikmat agama ini, luar biasa ini. Ini kalau bukan nikmat dari Allah tidak bisa kita ke sini. Tidak bisa. Ya. Allah mudahkan kita ke sini. Allah mudahkan. Betapa banyak saudara kita tidak dimudahkan untuk ke majelis. Tidak dimudahkan. Mau tapi tidak dimudahkan. Semangat tapi tidak bisa sampai di majelis. Kenapa? Tidak ada kemudahan dari Allah. Dan betapa banyak dari saudara kita yang memang tidak diberi keinginan oleh Allah. Tidak ada keinginan dari Allah. Iya kan? Di samping rumahnya majelis ilmu, tapi tidak ada keinginannya mau belajar. Maka adanya keinginan untuk datang ke majelis ilmu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak saudara kita tidak ada keinginannya. Tidak ada. Dia ajak juga, duluan maki. Selalu duluan maki. Ya, tapi kalau ditanya, ada itu pembagian sembako, saya duluan pale. Ya, kalau dunia duluan. Kalau akhirat, saya belakangan, menyusul. Saya partisipasi saja. Subhanallah. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata beliau, "Fama bihim min ni'matin faminallah, faminhu ta'ala." Maka apapun yang ada pada mereka berupa nikmat, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Ini firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Itu diambil dari firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ya, apapun nikmat yang ada pada diri kalian, maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah itu beliau akan menjelaskan ya tarbiyah, yaitu pengaturan Allah. Ya, pengaturan Allah itu terhadap makhluknya ada dua. Pengaturan Allah terhadap makhluknya ada dua. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biiznillah. Baik. Jadi jelas ya. Jadi kesimpulannya, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama ini apa kesimpulannya? Ya, ini adalah kalimat pujian. Allah memuji dirinya di awal surah Al-Fatihah. Ya, maka di sini ada kandungan, ya ada isyarat bahwa kita juga disuruh untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian alhamdulillah ini adalah kalimat pujian. Ya, dan Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji dari segala sisi. Semua sifatnya terpuji, semua perbuatannya terpuji, tidak ada yang tercela, beda dengan makhluk. Makhluk terpuji dari satu sisi, tapi tercela di sisi yang lain. Ya, kemudian Rabbil Alamin, apa makna Rabbil Alamin? Apa artinya Rabbil Alamin? Pencipta, pengatur seluruh alam. Apa itu alam? Segala sesuatu selain Allah, semuanya alam. Maka itu semua dicipta dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Allah ya, bisa mengatur semua. Kalau kita mengatur karyawan saja sudah pusing. Ya, gimana? Andi Raja. Ya, mengatur saja karyawan sudah pusing. Apalagi mengatur di luar orang kita. Luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengatur semua. Lihatlah matahari dan bulan. Bagaimana Allah atur matahari dan bulan. Tiba waktunya terbit, tiba waktunya tenggelam. Lihat bagaimana Allah mengatur, mengganti antara siang dan malam. Ya, tiba waktunya siang, tiba waktunya malam. Itulah, siapa yang mengatur semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang mengatur itu semua, maka hanya Allah yang berhak untuk kita sembah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu batil, adapun yang disembah hanyalah Allah, itulah yang hak. Baik, barakallahu fiik. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.